Kita antara Noctua Icon melawan tim Sena. Bagaimana kedua belah tim ini bisa mendapatkan kemenangan akan kita saksikan dan masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, dimana kita bisa lihat dari sisi tim Sena sendiri masih coba untuk melakukan clearing terhadap wave minion, gitu pun juga dengan Noctua Icon. Belum ada pengutusan terhadap dua belah roamer untuk setidaknya mengganggu terhadap jungler satu sama lain. Kirain pemutusan hubungan. Ya, jangan dong Pak. Bahaya ya. Pak. Nah ini dia dari Pranata dan juga Susujin masih belum dibabysit oleh kedua roamer mereka. Belum ada sosok Bajan, belum juga ada sosok dari Violence karena mereka masih fokus di area tengah. Dulu Tas Didi dengan Martisnya kali ini dalam tanda kutip mencuri hero-nya Aether, kan satu retribution pun terpaksa digunakan untuk mencuri satu monster jungle. Dan seperti tadi berhasil masih berada di tangan Aether deh. Harus ya, masih bisa di-secure ya, gak diperbolehkan untuk diamanin begitu saja. Di menit pertama gini kita bisa lihat dari networknya kejar-kejaran, di-leading oleh teman-teman dari tim Sena harusnya, tim Noctua Icon sorry. Dan kini kita bisa lihat juga di mana dari kedua belah god lane juga masih belum di babysit. Kedua belah roamer fokus untuk memberikan backupan terhadap pit lane mereka masing-masing. Clearing terhadap wave minion, 4 wave minion ini akan menyulitkan juga karena kita tahu dua member high ground defense tipikal hero yang nggak bisa clearing dengan cepat. Tapi lihat, sudah ada satu pertikaian yang terjadi di area bawah. Goldbuff berhasil di-secure Tas Didi. Mundur secara teratur, gak mau memaksakan team fight mengingat ini masih menit pertama menuju turtle yang pertama juga. Ya, ini hitungan detik ya, kita bakal ngelihat pertempuran yang berikutnya bakal terjadi. Dan yes, Turtle Camp presented by Lita sudah hadir tengah-tengah lane of down. Bahkan sebelum turtle-nya muncul, kedua jungler dari kedua tim ini udah berada di area sana dan bakal memancing. Kali ini udah ada Aether bersama dengan ada Justin, bersama dengan Warlord juga sudah hadir. Tapi Cloud tiba-tiba mencoba untuk memberikan poking damage. Demon Blaze bakal segera dibuka dan ditambah dengan flicker. Reward manipulasi ke arah depan. Lihat, First Blood presented by BCA sudah berada di tangan Sena. Dan sosok dari Justin memilih untuk mundur karena serangan bertubi-tubi dikeluarkan oleh Noctua Icon. Cuma itu hanya buying time saja. Karena dari Sena yang berhasil mendapatkan turtle tersebut. Mortal Coil karena belakang dia decimation. Membuat dari Violence pun akhirnya hilang di tangan Tas Didi. Tidak ya, Noctua Icon tidak pulang dengan tangan kosong. Ada satu buah keuntungan yang berhasil mereka amankan walaupun roamer ditukarkan dengan dua objektif dari Turtle dan juga 1 poin kill atas Pendragon yang harus lenyap di tangan tim Sena. Tapi kita bisa lihat di mana dari kedua belah tim tidak mau terlalu dalam untuk memaksakan tim fight. Kembali mereka coba untuk melakukan reset lagi. Kembali coba untuk mundur ke area belakang untuk mencari peruntungan lain. Masih coba untuk cari inisiasi dan mungkin di menit 3 ke atas mereka bakal coba untuk melakukan setup plating terhadap gold. Karena kini fokus dari mid lane dan roamer mereka sudah mulai mengarah ke area gold lane. Di mana dari Susujin sudah mulai di pick up Aether mengarah ke area tersebut. Sudah ada satu buah energy impact yang di pop up. Tapi belum ada inisiasi lebih lanjut nampaknya. Dari kedua belah hero-nya tim sana juga masih fokus untuk kasih space terhadap Warlord di area mid lane. Dan juga ngasih space ke arah Susujin yang diberikan untuk bisa ngecicil-cicil supaya dia bisa mendapatkan stack 5. Dan Blazing Duetnya udah keluar tapi ternyata bisa dikasih begitu saja. Dan Demon Blast-nya bisa dikocek oleh Susujin. Liberal Passion kali ini membuat dari Susujin dalam keadaan yang cukup lumayan terdesak. Tapi di sisi lain sudah mulai ada Mortal Coil. Aether dalam ancaman. Tapi Aether kali ini gak bisa selamat di tangan Cloud dengan ada Featherized Strike. Bajan ditukar Aether. Ini bukan hal yang baik untuk Sena. Dan Bajan yang tumbang, enggak masalah karena dia adalah sosok roamer. Dan ini bakal mahal banget harganya. Tapi ternyata dari Sena gak mau rugi. Mereka langsung menumpaskan Susujin di bagian atas dengan adanya bantuan dari Violence juga. Ya satu buah keuntungan ya, Sena gak mau merugi terlalu dalam atas hilangnya Aether. Di kini mereka berhasil men-take down Susujin. 1 poin kill yang berhasil diamankan ini membuat dari Susujin sendiri harus tidak menelan dan bahkan tidak mendapatkan modal awal yang baik. Tapi itu dia Turtle Camp presented by Lita menandakan Turtle yang kedua sudah mulai hadir di Land of Dawn. Karena mungkin ini menguntungkan dari kedua belah god lane untuk setidaknya memberikan poking damage dan membantu. Sudah terlihat mereka sudah melakukan setup. Mempoking Turtle-nya ditarik ke daerah teritorial Bajan
yang diutus melakukan observasi sudah siap juga. Susujin dengan Battle Mirror di Ismail, tapi Turtle berhasil di-secure secara cuma-cuma oleh tim Sena di menit kita yang keempat. Itu cuma dikasih info aja sih, karena udah ada penalty zone di bagian bawah. Fedor Ice Strike, Justin masih bisa selamat dari serangan yang dibuat oleh Cloudcon dan juga Pendragon. Bahkan 2 ultimate yang dikeluarkan nggak menghasilkan apa-apa. King Eagle dari Bajan mencoba untuk mendinai pergerakan dari Pranata, tapi Newman Blast kali ini masih bisa digocek dari Battle Mirror Image. Tapi itu impactnya adalah membuat space untuk bisa menghancurkan satu outer turret di bagian atas, dan Sena mereka mulai memporak-porandakan area gold lane-nya. Cuman buat kalian lagi nonton nih Nobar PPE, jangan lupa sambil order Grab karena ada diskon 50% pakai promo grb.to/ppe atau scan barcode yang ada di kanan situ, guys. Wah, nih udah pas jam makan siang ya. Jadi buruan buat kalian pesan sekarang juga sambil nonton Piala Presiden. Apalagi ini masih match yang pertama. Match sengit Mini El Clasico kontra Noctu Icon dan tim saya akan circle global begitu saja. Maka itu bersama Pranata masih bisa flicker di follow dengan satu Peter Ice Strike, tapi Violence yang berada di area lingkaran kematian tersebut masih bisa menghilangkan dirinya dan bahkan melarikan diri Aether. Bocor ke depan, Cloudcon menjadi satu buah andal untuk di pick off. Ternyata masih ada Wings by Wings untuk terbang ke arah belakang. Ini membuat Cloudcon still alive dan masih bisa menghindari serangan yang diberikan oleh tim Sena. Yang dimana satu objektif tarat dari Noctua Icon pun berhasil direnggut begitu saja oleh mereka. Wah, ini udah mulai sengit dari kedua tim. Sedangkan untuk di bagian bawah ini bakal menjadi pertarungan yang gak ada henti-henti antara Justin dan juga Pendragon. Cuman dari Pendragon yang udah standby di sana bakal coba untuk inisiasi. Ada head-to-head presented by Kodashop, kedua gold laner kita Pranata dan juga Susujin. Ini memang kedua hero ini sangat mengandalkan late game. Tapi yang enaknya dari sosok Pranata, dia selalu di babysit. Impactnya dari Violence ini menghadirkan, even tadi Neomon Blaze yang gak kena ya. Tapi presence-nya dia, kehadiran dia tadi udah terbukti dengan adanya outer turret yang hancur. Ini dia, Turtle Camp presented by Lita. Coba untuk diharas rame-rame oleh kedua tim. Udah ada Pendragon di sana. Fedor Ice Strike di posisi yang lumayan enak dan pasti dia berhasil mendapatkannya. Reward manipulation. Termasuk bisa kabur tapi Pendragon gak bisa Blaze dua ke belakang. Violence! Decimation luar biasa. Dan lihat bagaimana Rusty ini mengejar ke arah depan. Double kill sudah dikantongi. Looking for triple kill. Mulai Mortal Coil dikeluarkan. Justin masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan oleh Tasdidi. Harus merugi dari tim Sena setelah Tarot berhasil secure. Dijawab dengan adanya satu bahkan dua objektif ya dari Turtle dan juga 2 kill dari tim Noctua Icon sendiri. Mereka coba untuk reset mundur kembali, belum mau terlalu overcommit. Bersama cukup puas juga setelah berhasil mempanis 2 member dari tim Sena. Dan kini kembali mereka reset dari goldnya ini benar-benar kejar-kejaran, gak ada yang leading lebih unggul. Karena bisa kita bilang hanya perbedaannya 100 saja antara Noctua dan juga tim Sena. Tapi kita bakal lihat replay percentage by gap yang terjadi di game kita yang ketiga kali, di mana Turtle berhasil di-secure dengan adanya retribution yang on point dari Tasdidi. Blazing Duet yang on time juga, ini langsung mempanis Decimate dan juga bisa kita bilang aura-aura yang dikeluarkan oleh Tasdidi mempanis karena 2 member, 3 objektif berhasil di-secure. Fedor Ice Strike udah mulai dibuka, King Eagle tapi kali ini penalty zone. Di belakang ada Violet, ada Blazing Duet yang dikeluarkan. Violence gak bisa bertahan lebih lama lagi karena 1, 2, 3, 4 member Noctua Icon benar-benar memporak-porandakan serangan dari Sena. Dan lihat bagaimana anak-anak Noctua Icon mencoba untuk menghancurkan satu outer turret, tapi ternyata even dari Sena gak kehilangan 1 member, mereka gak mau membiarkan satu outer turretnya hancur dan masih berdiri kokoh di bagian atas. Ini mungkin jadi PR tersendiri bagi Noctua Icon. Gimana caranya mereka dapat point kill plus mendapatkan ke arah outer turret? Ya, ini Justin sih selalu mengecoh fokus dari Noctua Icon ya. Nggak pakai BDD, tapi pakai Uranus, bisa dibilang ini salah satu hero andalnya juga, tetap membuat Noctua Icon harus kehilangan objektif demi objektif ya. Terlihat 2 outer turret terus hilang. Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series menandakan bahwa Lord yang pertama sudah mulai hadir di posisi yang sama. Sempat ada 1 buah pertikaian yang terjadi, mengundang 1 barrel dari Fedor Ice Strike pun terbuka, tapi Sena nggak mau terlalu terbuai. Kita tahu mereka harus fokus ke arah objektif Lord. Noctua Icon coba untuk mulai fokus mempoking Lord tersebut, memancing keributan, energy impact, bapak ke depan. Tapi tim Sena bakal coba untuk terus maju ke depan karena Justin bakal coba untuk diutus mengarah ke arah objektif base star di Beliki. Noctua Icon dipaksa untuk belakang tim fight, dan Dragon dan juga Bajan harus melarikan dari Lord Relation yang dibuka. Dita bisa lagi dari sisi Justin yang benar-benar free hit banget karena base Lordnya terbuka lebar. Tasdidi bakal coba untuk fokus Aether, coba untuk maju ke depan, tapi Lord berhasil di-secure begitu saja oleh seorang Tasdidi. Base star-nya pun tidak berhasil dihancurkan oleh Justin. Triple kill
kill. Berhasil disekut oleh Pranata, looking for another kill. Karena Justin coba memotong pergerakan dari Cloud9 untuk pulang. Tapi Cloud9 still alive. Begitupun juga ada Tasdidi yang masih bisa bertahan namun tidak. Dengan satu outer touch yang ada mid lane dan menuju ke area satu peruntungan base. Tapi wave minion tidak menguntungkan tim Senna justru di area inner middle Noctua Icon yang mungkin akan coba dikeluarkan karena satu warlord langsung dibuka begitu saja mengarahkan seorang Tasdidi coba menghindari serangan tapi Justin menari-nari dengan satu iconic edge membuat shutdown berhasil diamankan begitu saja oleh tim Senna di area mid lane. Wes, penalty zone masih bisa digocek oleh Justin, tapi lihat bagaimana anak Senna merespon. Justin dalam ancaman, masih bisa untuk mundur ke arah belakang, tapi Blazing Duetnya tercancel begitu saja. Cloud9 berhasil menembakkan ke arah Violence, dan kali ini nggak ada lagi bakal main di arah depan dengan Demon Blaze-nya. Di sisi lain, Noctua Icon ingin merespon setelah mereka sempat dihilangkan 3 membernya. Mereka masih punya super minion di bagian tengah. Bajan dan juga Pendragon. Ada Feather Ice Strike di bagian atas sana mengejar ke arah Pranata. Masih mencari momen yang tepat, tapi Pranata masih bisa berguling dengan lincahnya menghindari area dari Feather Ice Strike. Masih bisa mundur, serangan yang intens benar-benar dibuka oleh kedua belah player seakan-akan tidak ingin adanya gencatan senjata terjadi. Dan kini dari teman-teman Noctua mereka harus kembali reset. Bahkan dari segi item di menit 11 udah mulai terlihat cukup kompleks ya, dengan adanya satu momentum yang berhasil di-secure tim Senna. Setidaknya di sini Senna leading dari goldnya beberapa ribu. Bahkan untuk Pranata yang berhasil securing udah nge-secure ke area 3 item mematikan, malah Victor udah item 2 penetrasi, Hunter Strike dan juga Blood of Despair. Ya, dan itu hasil dari triple kill yang luar biasa ya dari Pranata tadi. Cuman kredit mungkin jatuh ke tangan Justin ya. Yeps. Ketika teman-teman yang lain melakukan team fight di area Lord, Justin ya ini seakan-akan kalau bisa dibilang tuh kayak di game yang pertama. Yep. Cuman bedanya sekarang ganti orang. Tadinya Pendragon yang seperti itu bermainnya, tapi kali ini Justin dia melakukan hal yang sama. Sayang tadi nggak ada minion yang bisa membantu dia. Kali ini sudah ada Tasdidi di area depan sana, akan menjadi team fight lagi, mancing-memancing. Feather Ice Strike, tapi lihat Cloud9 dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mortal Coil, ada Demon Blaze yang berhasil dihindari oleh Noctua Icon. Tapi lihat Susujin masih mencari stack yang mumpuni, karena belum dia mau melakukan ke arah Blazing Duetnya. Masih sabar dulu, hanya mengurangi source skill yang ada dari pihak lawannya. Dan Feather Ice Strike kita tahu, untuk cooldownnya nggak begitu lama. Yap, benar banget. Itu yang membuat tadi dia harus mundur terlebih dahulu, belum dalam keadaan yang prima juga untuk meladeni terkait impact yang terjadi. Susujin sudah mulai diberikan dari segi orange buff yang diberikan oleh Tasdidi di menit kita yang ke-12. Lord yang kedua, Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir. Dan bahkan secara sigap dari kedua belah player juga udah mulai langsung set up, tapi Rainers Apathy menembus tepat ke area tubuh dan seorang Cloud9. Setidaknya ini buying time supaya Cloud9 mundur ke arah belakang dan Justin lagi-lagi mengecoh pergerakan dan fokus dari teman-teman Noctua Icon. Hati-hati karena Cloud9 yang harus berjaga di area sana, jadi otomatis nggak ada lagi AOE ataupun area of effect. Karena lihat bagaimana Warlord dia punya reward berapa penalty zone ini buka Pendragon nggak kena siapa-siapa, dibalaskan dengan ada Demon Blaze, ditambah di biru vision dia lihat Blazing sudah dikeluarkan tapi Susujin dalam ancaman, coba untuk dijemput begitu saja oleh sosok baja dari penjemputan yang berhasil menghindari Susujin dari kematian. Tapi lihat bagaimana anak Senna fokus untuk bisa mendapatkan ke arah Lord yang kedua ini. Tasdidi mencoba untuk mengecoh, masih ada Mortal Coil, masih ada Bajan dengan ada Guiding Wind mencoba untuk menjemput ulang dari Tasdidinya supaya posisinya lebih rendah. Tapi setup Justin dan juga Violence yang selalu memberikan badan akhirnya membuat Senna mendapatkan Lord yang berikutnya. Wah, di sisi lain Bajan menjemput player-player dalam keadaan yang tidak baiknya sangat-sangat bagus dan on time walaupun Pendragon harus tertinggal. Begitupun juga dengan tim Senna, covering yang dibuka melalui Justin, melalui Violence juga ini memberikan space buat dari sisi Pranata dan juga Aether bisa fokus ke objektif Lord ya. Dan kini Lord yang ketiga sudah mulai hadir di depan bibir dan kawan-kawan Noctua Icon, dan bahkan jadi kita bisa lihat juga di mana inner middle terletak bisa diselamatkan lagi oleh teman-teman tim Senna yang sudah mulai coba untuk maksimalin potensial kemenangan di depan mata mereka. Tapi hilangnya inner, sudah ada magic center yang dimanfaatkan. Walaupun kita lihat jelas player tim Senna sudah ready untuk menerjang
base turret yang dimiliki oleh tim Noctwise. Yes, Lordnya coba untuk dikawal dengan baik oleh anak-anak Sena di bagian tengah menjadi target operasi. Neon Blast sudah mulai dibuka, tapi Fedor Ice Strike menjaga teritori terakhir mereka. Ada Mortal Coil, tapi lihat bagaimana Cloud. Ada Blazing Duet yang dikeluarkan, Sesujun dalam ancaman. Masih ada Guiding Wind, tapi penalty zone di arah depan sana membuat Pendragon menjaga asa bagi Noctua Icon. Di sisi lain, Aether dalam keadaan dia baik-baik saja. Desi bisa dikeluarkan, belum bisa memberikan hasil maksimal. Dan malahan di outplay oleh Pranata, membuat dari tas Didi pun hilang kali ini. Kehilangan dari tas Didi tentunya akan menjadi kerugian yang cukup besar bagi Noctua Icon. Memang sudah mulai dibuka, terdapat dua member yang kena. Fedor Ice Strike, penalty zone. Sena dalam ancaman. Walaupun ada reward manipulation, tapi lihat bagaimana Sesujun akan ditumbangkan. Dan base terakhir akan menjadi milik Sena. Wow, what a play game. Tim Sena take the game yang ketiga dan victory presented by BCA berhasil diamankan oleh mereka dengan permainan dan bisa dibilang